Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Naila Amelia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bosowa dengan NIM 4524091057. Saya berasal dari Fakultas Psikologi dan Program Studi Psikologi. Ini saya bakal membahas tentang kemajuan ilmu di zaman kontemporer. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebutnya dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu sejak zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan di zaman kontemporer itu sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputuskan satu sama lain. Hal-hal yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Semuanya saling berkaitan. Melihat perkembangan ilmu di zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati percepatan atau bahkan radikalisasi yang tidak jarang berada di luar dugaan manusia itu sendiri. Nah teman-teman semua, kalian tahu nggak sih apa itu yang disebut dengan zaman kontemporer? Zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern adalah era perkembangan ilmu berawal di sekitar abad ke-15. Sedangkan zaman kontemporer itu sendiri memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat ini. Di zaman modern mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan ilmu pada zaman klasik dan juga zaman pertengahan. Demikian juga pada zaman kontemporer. Kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakan dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Misalnya, dalam hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap established atau mapan pada masa pertengahan atau pada masa klasik. Lalu teman-teman membuat deskripsi atau eksposisi terhadap perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer dalam rangka umumnya, sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Satu hal yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer, dan dalam konteks ini ciri tersebut akan dapat kita temukan secara relatif dan lebih mudah daripada pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Wacana disebut postmodernisme dalam ilmu dan filsafat yang menjadi diskusi yang banyak ditemukan. Para pecinta ilmu di bidang mereka masing-masing berusaha menjadikan ilmu dan pengetahuan mereka yang menjadi bidang mereka dapat memberi sumbangan yang berarti bagi manusia dan kemanusiaan. Kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Contohnya seperti sektor ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan dan mendapatkan sentuhan teknologi. Begitu pula perkembangan ilmu di zaman kontemporer ini meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, politik, serta ilmu-ilmu ekstra seperti fisika, kimia, biologi, serta aplikasi-aplikasi di bidang teknologi, rekayasa, genetik, informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh perkembangan ilmu di zaman kontemporer. Nah, pertama ada bagian santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, menurut penelitian Child from Grids yang dalam
versi asli berjudul View of Java, merupakan salah satu bahasan yang menarik. Arti karya Gerd adalah sumbangan kepada pengetahuan kita mengenai simbol-simbol, yaitu bagaimana hubungan struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana masyarakat mewujudkan adanya integrasi dengan cara mengorganisasikan dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga banyak perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, yang hanyalah bersifat kontemporer. Nah teman-teman semua, ada 3 lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintahan, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda. Nah teman-teman, abangan adalah yang menekankan aspek animistik, sedangkan santri adalah yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priayi yang menekankan aspek-aspek Hindu. Perwujudan citra agama masing-masing. Struktur sosial tersebut adalah pesta-pesta ritual yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menghalau berbagai makhluk halus yang jahat yang dianggap sebagai penyebab dari ketidakaturan dan kesengsaraan dalam masyarakat. Abangan, santri, priayi, walaupun masing-masing memiliki struktur yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum. Teman-teman, selanjutnya ada teknologi rekayasa genetika, adalah salah satu bentuk perkembangan ilmu pada zaman kontemporer yang sangat masyhur. Bidang rekayasa genetika merupakan teknologi cloning. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gurdon, Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1961. Gurdon berhasil memanipulasi telur-telur sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik atau kecebong cloning. Teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu, dan setelahnya berbagai keberhasilan teknik cloning yang telah pernah dilakukan oleh para ahli malah berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi sesuatu yang semakin kontroversial. Lalu teman-teman, ada teknologi informasi. Komputer elektron yang pertama sukses secara komersial adalah Univa. Komputer tersebut mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dalam kesulitan berbeda. Komputer merevolusikan ilmu matematika melalui kemampuannya untuk memperluas jangkauan otak. Perhitungannya seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak tempuh. Tren perkembangan komputer mutakhir cenderung menghendaki bentuk yang semakin kecil. Nah, jadi teman-teman, kalau bentuk komputer itu sekarang kan makin kecil, makin ringan. Kalau dulu kan masih ada yang besar-besar. Sekian dari saya tentang ilmu yang berkembang pada zaman kontemporer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila saya ada salah informasi atau salah kata. Bye-bye semuanya, sampai jumpa ke video-video lainnya.